Pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konsel tahun 2020, Surunudin Dangga Rashid, gencar membentuk relawan di berbagai kecamatan. Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, yang memohon kepada Allah SWT, saya bukan Bapak Ibu sekalian sebagai relawan tim. Jelang pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan pada 9 Desember 2020 mendatang, pasangan calon Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga Rashid, terus gencar melakukan pengukuhan dan pembekalan kepada tim relawan suara. Sampai hari ini tercatat kurang lebih sebanyak 4.500 tim relawan yang sudah dikukuhkan, yang terbagi di berbagai kecamatan, yakni Kecamatan Anggata, Benua, Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranometo, Ranometo Barat, Gonda, Wolasi, Laya, dan kecamatan lainnya. Dengan terus menerapkan protokol kesehatan di tengah mewabahnya COVID-19, pasangan suara dijadwalkan akan mengukuhkan tim relawan sampai pada tanggal 19 Oktober 2020, yang akan berakhir di Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan. Ketua Tim Pemenang Suara, Irham Kalenggo, memaparkan bahwa sejauh ini suara telah mempersiapkan tim pemenang yang efektif, di mana setiap relawan telah dibekali cara komunikasi yang baik dalam mengajak dan memberikan penjelasan, sekaligus menjawab isu politik hitam yang kerap menghantam kubu suara. Lebih lanjut, Ketua DPRD Konsel itu juga menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pembekalan, memvalidasi data relawan hingga mencapai minimal 10.000 relawan kerja. Selama kurang lebih 1 minggu kami jalan, kami sudah menuntaskan 8 kecamatan di Dapil 2. Insya Allah mulai minggu depan kami akan bergerak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU, yaitu Dapil 3, dan setiap hari kami dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Kenapa ini kami lakukan? Sangat penting karena tim-tim kami ini di lapangan begitu banyak. Nah, kita ingin bagaimana mereka bekerja saling bahu-membahu, tidak saling berharap. Makanya kita undang, kita beri pencerahan, sekaligus kita mengatur strategi bagaimana cara-cara merekrut tetangga, sehingga pemilu nanti tanggal 9 Desember betul-betul masyarakat yakin akan siapa yang akan dia pilih. Bahwa ketika mereka memilih pasangan suara, yakin mereka tidak akan salah pilih. Untuk data sendiri Pak, terkait jumlah relawan, sejauh ini berapa Pak? Kami punya relawan target sekonsel ini kurang lebih 10.000. Ya, 10.000 tim itu target kami, dan hari ini kami sudah tuntaskan kurang lebih 3.000 tim untuk di Dapil 2. Untuk target sendiri Pak, apakah memang ada potensi kemenangan sudah di depan mata atau bagaimana Pak? Ya, kami tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi bahwa kami hanya tahu bekerja, dan kami yakin bahwa dengan tim yang solid hari ini, yang terkonsolidasi dengan baik, asal mereka kerja dengan baik, aku yakin insya Allah kita menang. Atas izin Allah, kita menang. Setelah ini Pak, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan lagi dari tim sendiri? Kami, karena sudah jadwal kampanye, maka tidak ada kerja-kerja lain selain berkampanye, melantik tim, dan berkonsolidasi. Karena waktu kita sampai tanggal 5 November itu sudah diatur oleh KPU. Terkait menanggapi isu-isu yang berkembang di sana, yang di luar Pak, adanya upaya yang menjatuhkan pasangan suara ini bagaimana? Ya, makanya dalam setiap pertemuan kami jelaskan dengan baik, ya, kami sampaikan bagaimana cara menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya, mohon maaf, ya tentu yang namanya politik, ya kan, mereka melempar isu, tanggung jawab kita untuk menjawab dengan baik, dengan benar, dengan cerdas, dan tidak perlu emosi, ya kan, tinggal kita lihat yang mana yang paling benar, kira-kira seperti itu. Harapannya mungkin Pak, bagaimana kepada relawan? Harapan kami kepada seluruh relawan pemenangan pasangan suara ini, mari kita bekerja dengan santun, kita jaga kekompakan, kita jaga protokol kesehatan, ya, seperti apa yang dia manangkan, agar masyarakat tetap terjaga kesehatannya, pemilu kada sukses, kesehatan juga terjaga. Sementara itu, Ketua PKB Konsel, Bambang Sutejo, menjelaskan alasan yang utama mendukung dan memilih suara 2020 adalah karena suara sudah bekerja dan memiliki bukti bahkan prestasi. Selain itu, dia juga mengaku bahwa pasangan suara adalah pilihan yang sangat tepat untuk dipilih. Kalau yang lain mengatakan APBD ini untuk masyarakat, APBD untuk kesehatan, APBD ini untuk pertanian, itu betul.
Tidak salah, itu programnya dia. Tapi itu semua adalah menghayal dan mimpi. Betul enggak? Tapi di hadapan kita, Pak Sadruddin, sudah jelas-jelas barang bukti. Sudah jelas-jelas bukti. Beliau melaksanakan tugas dan siap melanjutkan program-program selanjutnya. Saya mau tanya Ibu dan Bapak, mau senang yang pasti atau yang senang yang belum pasti? Yang pasti. Saya ulang lagi, senang yang pasti atau yang belum pasti? Senang yang pasti. Saya kira kita semua senang yang pasti. Maka kalau senang yang pasti, maka kita semua harus sepakat untuk memenangkan suara nomor 2. Nomor 2. Di tempat yang sama, Ketua Nasdem Konsel, Tasman Lamuse mengaku sebanyak 2.617 kader Nasdem yang ada di Konawe Selatan akan siap menjadi tim relawan Surunudin Rashid dan siap memenangkan apapun caranya. Sudah dilakukan oleh DPD 2 Partai Nasdem bersama seluruh jajaran pengurus di Kabupaten Konawe Selatan itu beberapa kali melakukan rapat konsolidasi terhadap kader-kader Partai Nasdem. Dalam rapat konsolidasi di sana sudah ditekankan sesuai petunjuk Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh bahwa setiap kabupaten yang turut dalam pemilu kada yang diusung oleh Partai Nasdem tidak ada alasan lain harus dimenangkan, harus kita berusaha memenangkan pertarungan itu. Oleh karena itu seluruh kader Partai Nasdem di Kabupaten Konawe Selatan 2.613 kader siap untuk menjadi tim relawan pasangan Surunudin Rashid untuk menjalankan tugasnya memenangkan pertarungan ini. Kalau dari survei internal sendiri Partai Nasdem bagaimana Pak untuk pasangan suara? Ya, alhamdulillah kelihatannya kami tidak pernah melakukan survei karena sudah ada survei yang ini kelihatannya cukup tinggi surveinya 60 lebih persen. Harapan Bapak sendiri terhadap relawan-relawan dan kader-kader Nasdem itu sendiri bagaimana Pak? Ya, solid. Kader Nasdem itu cukup solid bersama kader-kader partai lain. Kami ini sudah kerjasama. Dalam kerjasama ini kita setelah menyatukan persepsi yang namanya partai juga tentu strategis pemenangan kemarin itu kan lain. Tapi ini kita sudah beberapa kali rapat konsolidasi lintas partai. Jadi sudah bagus. Maksudnya bisa dijelaskan, apakah tim partai tersendiri dari Nasdem bergerak tersendiri atau yang sudah disatukan dengan tim suara? Jadi begini, kami dalam merekrut relawan dari partai, semua partai bukan saya Nasdem. Partai merekrut relawannya. Kalau kami dari Nasdem satu desa 5 orang, mengurus DPRT. Nah DPRT ini yang terbentuk sebagai relawan, dia menyatu bekerja sama dengan Golkar, relawan desa. Artinya tujuannya kan kita satu untuk memenangkan pertarungan. Jadi memang sudah senapas, sudah menyatu dia. Sementara itu, calon wakil Bupati Konawe Selatan, Rashid, menjelaskan bahwa pasangan suara telah memiliki tim berbagai kalangan. Tak sungkan-sungkan dalam satu desa, Rashid mengaku telah memiliki tim sebanyak 20 hingga 30 orang yang terbagi dari kalangan emak-emak, milenial, relawan IKA, dan relawan independen. Dukung suara itu ada beberapa elemen. Pertama, kelompok partai politik, ada 5 partai politik, ada Golkar, Nasdem, PKB, PBB, PKS. Itu sudah bekerja dengan sistemnya sendiri-sendiri. Habis itu ada relawan IKA, ada kelompok emak-emak, ada kelompok milenial, ada kelompok relawan milenial. Sehingga kalau semua ini bekerja dengan teratur, insya Allah ibarat dalam sebuah pertarungan tersusun rapi. Susunannya seperti kita akan melihat batu bata yang tersusun rapi dan dia akan kokoh. Karena kalau benteng yang kokoh pasti susunan batu batanya tersusun dengan rapi, pasangannya kuat insya Allah. Oleh karena itu kita tinggal tim kabupaten dan paslon memastikan bahwa 5 partai politik, sayapnya ada emak-emak, ada jalur independen, ada kelompok milenial, ada kelompok yang disebut kelompok
pemilih netral. Maksudnya mereka tidak terkontaminasi oleh kelompok milenial, tidak terkontaminasi partai politik, dan tidak terganggu dengan yang lainnya. Mereka bekerja sesuai sistem dan kerja-kerja mereka. Karena mereka semua ini sudah ada pola kerja masing-masing. Sehingga dalam satu desa, insya Allah ada sekitar 20-30 tim satu desa. Berdasarkan proporsi jumlah wajib pilihnya di setiap desa. Kami yakin maka insya Allah sebaliknya dari sini, kami sudah menghitung-hitung sudah di angka hampir 4.000 tim di 8 kecamatan yang sudah kita kukuhkan. Sehingga optimisme kita semakin yakin bahwa 9 Desember insya Allah pasangan suara insya Allah akan memenangi pertarungan ini tanpa mendahului Allah, tanpa takabur sama Sang Pencipta. Ini kan Bapak dikenal sebagai yang merangkul kader milenial. Sejauh ini bagaimana yang dilakukan Pak untuk kader-kader milenial sendiri dari pasangan suara? Pertama, kami lagi memastikan bahwa hampir dipastikan kelompok milenial ini adalah kelompok yang tidak terlalu terkontaminasi dengan isu-isu politik. Berdasarkan beberapa teori dan berdasarkan kajian empirik yang saya lakukan di lapangan bahwa kelompok milenial adalah kelompok yang tidak terkontaminasi sebenarnya dengan politik. Betul, antara teori dan realita. Hanya sekarang kadang orang menarik-narik isu milenial ini ke isu politik. Sehingga saya lagi memastikan bahwa kalau insya Allah pasangan suara diberikan amanah, maka yang menjadi sektor prioritas kita adalah salah satunya adalah kelompok milenial. Bagaimana kita menarik kelompok milenial? Lapangan pekerjaan kita ini masih banyak di sektor pertanian. Maka kita ingin memastikan bahwa kelompok milenial ini bisa tertarik, bisa tergugah, bisa aktif di dalam kerja-kerja peningkatan sumber daya pangan kita ke depannya. Karena apa? Lahan kita begitu banyak yang terabaikan, banyak yang masih tidur, maka kita akan memastikan bahwa kelompok milenial bisa mengambil bagian dalam proses peningkatan produksi pertanian. Karena berdasarkan data statistik, tinggal 15% hari ini secara nasional kelompok 20-30 tahun yang menggeluti sektor pertanian. Maka kami ingin memastikan bahwa kelompok milenial bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pangan, bisa berkontribusi pada pengurangan sektor pengangguran. Karena apa? Kelompok milenial ini adalah kelompok yang masih produktif, yang kita pastikan bahwa mereka bisa mendapatkan, membuka lapangan pekerjaan di masa depan. Karena apa? Insya Allah kelompok milenial, saya lagi berdiskusi dengan teman-teman para penyuluh pertanian. Karena kelompok milenial ini bisa kita libatkan di dalam proses peningkatan produksi pertanian. Dengan cara apa? Berikan mereka kepercayaan, berikan mereka kesempatan, berikan mereka sumbangsi mesin-mesin industri. Dalam hal ini Al-Sintan kita perlu tingkatkan. Karena apa? Kelompok milenial harus diberdayakan. Demikian Afdal, kontributor Lulopedia melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video berita lainnya di www.lulopedia.tv.